Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Injil Matius pasal yang ke-17. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang pada Tuhan mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Biarlah semua yang kami alami sebagai berkat Tuhan membuat kami semakin mengenal pribadi Tuhan yang baik, yang agung, luhur, luar biasa dalam hidup kami. Dan biarlah semua pengenalan kami akan Tuhan membawa kami untuk hidup taat akan firman-Mu. Karena itu kami mau terus memperdengarkan hati pikiran kami, kebenaran firman Tuhan. Engkau mampukan kami bukan saja untuk memahaminya, tetapi lebih dari semua itu kami dapat menggenapinya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan bacaan hari ini khusus di ayat yang ke-14 sampai ayat 21. Matius 17, 14 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hei kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-muridnya yang datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang ayah akan berusaha melakukan apapun yang terbaik demi kesembuhan anaknya yang sedang menderita sakit. Itulah sebabnya di dalam teks firman Tuhan hari ini, seorang ayah datang pada Yesus dan menyembah Yesus serta meminta belas kasihan dari Tuhan Yesus agar anaknya disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Anak yang sakit ayan itu menderita selain karena penyakit itu sendiri, juga oleh karena dampak yang membuatnya seringkali jatuh ke dalam api, juga ke dalam air. Orang-orang pada masa itu tentu berpikir bahwa jika Yesus sanggup melakukan mujizat, maka murid-muridnya pun tentu mampu melakukannya. Itulah asumsi dan anggapan orang-orang yang ada pada waktu itu. Tetapi ketika anak itu dibawa kepada murid-muridnya, mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ayat yang 16 memberikan penjelasan demikian. Karena itu Tuhan Yesus mengecam keras murid-muridnya sebagai generasi yang sesat, yang tidak percaya. Padahal
Tuhan Yesus sudah memberi kuasa kepada mereka. Dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-1 juga dijelaskan bahwa murid-muridnya diberikan anugerah kuasa. Anak itu bukan menderita penyakit yang bersifat medis semata, melainkan juga karena ada kuasa kegelapan, dikatakan kuasa setan yang ada di dalam tubuhnya. Dan Yesus mengusir setan itu seketika itu juga, dan anak itu pun menjadi sembuh. Oleh karena kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan anak itu. Masalah utama yang menyebabkan para murid Yesus tidak dapat mengusir setan adalah karena mereka kurang percaya baik kepada Yesus maupun juga kepada kuasa yang telah diberikannya kepada mereka. Yesus berkata bahwa jika mereka mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, iman sebesar biji sesawi saja, mereka dapat memindahkan agar gunung itu pindah. Dengan iman yang demikian, Yesus mengatakan bahwa tidak ada lagi yang mustahil bagi mereka, murid-muridnya yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap kurang percaya kepada kuasa Tuhan Allah seringkali juga menjadi masalah utama dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mampu menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Hanya dibutuhkan iman sebesar biji sesawi, yaitu benih terkecil untuk dapat menghadirkan kuasa Tuhan Allah yang sangat besar di dalam kehidupan orang percaya. Tanpa iman yang penuh, kita tidak akan berdaya sama sekali untuk menghadapi kuasa iblis dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Tuhan Allah menghendaki setiap orang percaya, murid-murid Kristus, hanya mengandalkan Tuhan saja sepenuhnya agar kuasanya menjadi nyata di dalam kehidupan murid-muridnya, termasuk juga murid-muridnya di masa sekarang, yakni kita sekalian. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kita percaya bahwa Tuhan yang berkuasa sanggup melakukan segala sesuatu. Sehingga ketika kita menghadapi pergumulan, apapun yang kita pergumulkan, ketika kita menghadapi permasalahan di dalam kehidupan, tantangan di dalam kehidupan, kita tidak menjadi lemah oleh karena kita mengandalkan Tuhan dan memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberikan satu analogi. Kalau iman itu hanya sebesar biji sesawi pun, biji yang paling kecil di antara tanaman yang ada, artinya kecil sekali biji itu. Kalau kita punya iman sebesar itu pun kita bisa memindahkan gunung. Artinya apa? Kita mendapatkan kuasa yang besar untuk mengatasi gunung-gunung ataupun persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Dan bersama Tuhan kita diberikan kemampuan untuk mengatasinya oleh karena kuasa Tuhan yang memberikan semuanya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita, itulah seperti fasilitas yang besar yang Tuhan percayakan kepada umatnya, kepada anak-anaknya kita sekalian. Mari kita manfaatkan fasilitas yang telah Tuhan berikan, yakni kuasa Tuhan Allah yang ada pada kita untuk senantiasa hidup bersandar hanya kepadanya, khususnya tak kalah ketika kita menghadapi banyak tantangan, persoalan, pergumulan dalam hidup. Andalkanlah Dia, maka kita diberikan kemampuan untuk mengatasinya, bahkan mengatasi dalam kemenangan oleh karena Tuhan yang menyertai dan memampukan kita. Bahkan mujizatnya boleh nyata ketika kita hidup mengandalkan Tuhan dan percaya sepenuhnya akan kuasa Tuhan mampu melakukan segala perkara. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita senantiasa berdekat kepadanya. Teruslah bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus dari hari ke hari. Bertekunlah terhadap firman Tuhan yang boleh kita baca dan renungkan dari hari ke hari,
supaya pengenalan kita akan Tuhan terus ditambah-tambahkan, dan kuasa Tuhan yang nyata itu boleh kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita boleh mengalami kemenangan dalam setiap pergumulan dan tantangan di dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, mengucapkan syukur terima kasih atas berkat firman Tuhan. Kembali kami diajarkan untuk senantiasa mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan yang berkuasa dan mengatur segala sesuatu, sehingga kami diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan, dan kami diberikan kemampuan bersama dengan kuat kuasa Tuhan untuk mengatasi setiap tantangan hidup. Dan ketika kami mengandalkan Tuhan, maka kami mendapatkan kemenangan. Terima kasih Tuhan, inilah diri kami. Kami sedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.